Hai, I'm Macren here. Kali ini saya podcast tidak sendirian karena ada seseorang di sini yang akan menemani kita selama sejam ke depan. Wih, lama. Ada suaranya. Ada siapa nih? Oke, sebelumnya Tech Voice ini kita ambil di tanggal 31 Mei, hari Selasa. Dan hari ini aku tak sendiri karena ada teman ngobrol di sini. Silahkan diperkenalkan. Halo, 여보세요. Annyeonghaseyo. Isan di sini. Oke, ini ada Isan di sini. Jadi Isan ini adalah teman ngobrol yang memang anytime, anywhere, di mana saja, kapan saja ngobrolnya dari A sampai Z. Segala topik, segala bahan jadi bahan obrolan. Itulah enaknya berteman dengan Isan Hussain. Anjay. Kita mau ngobrol apa hari ini, San? Taurin. Kenapa jadi awkward? Jadi sebenarnya ini obrolan 2 hari lalu ya. Obrolan 2 hari lalu. Gimana, Kecemasan Pak dan Isan? kekhawatiran. Ada cerita apa tentang kecemasan dan kekhawatiran ini? Pengalaman pribadi atau mungkin hasil analisa keadaan situasi ya kan? Tahu apa bedanya khawatir dan cemas? Kayaknya cuman beda di khawatir dan cemas. Bedanya mungkin kayak di level gitu aja. Kalau khawatir, mungkin kalau khawatir levelnya itu lebih agak ringan. Kalau cemas itu yang suka agak berat. Okay. Why don't we go? Jadi kalau menurut saya nih, kita sampai perlu browsing Shay soal anxious itu apa. Jadi sebenarnya cerita sedikit ya. Kenapa kita kenapa kita pengen ngangkat topik tentang cemas dan anxious ini, karena memang 2 hari lalu obrolan kita waktu itu di mobil ya, lagi di jalan. Memang tiba-tiba serangannya datang menghampiri Isan, terus dia bilang kan kayak lagi anxious nih. Terus akhirnya gue kepikiran kayak oh iya ya, tapi sebenarnya anxious is a good sign untuk human gitu, untuk manusia, bahwa kalau kita masih punya kekhawatiran, kita masih punya kecemasan, ya artinya kita masih ada gitu, masih hidup gitu sebagai manusia. Bukan begitu, Isan? Coba menurut halodoc.com, kekhawatiran cenderung lebih spesifik, sedangkan kecemasan lebih luas. jadi khawatir itu yang Dia lebih spesifik ke satu suatu masalah. Sedangkan misalnya khawatir, aduh gue telat nih, khawatir. Berarti which mean kalau khawatir itu dia temporary. Setelah sudah selesai masalah yang dilewati itu, sudah selesai khawatir, yang worry-nya sudah hilang berarti. Kalau anxious, kalau cemas, dia hal-hal yang lebih umum gitu ya, kayak cemas dalam apapun. Masa depan akan seperti apa? Iya, kayak gitu. Kan? Nanti sama kawin ding siapa? Iya, benar. Jodohku siapa? Itu hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Kalau khawatir kayak aduh takut telat nih, telat absen, uang makan dipotong ya kan. Apa kecemasan itu lebih abstrak, sedangkan worry itu lebih spesifik. Ya, kalau kecemasan mungkin lebih tidak terukur ya. Iya, tidak terukur. Nah, ini tadi kayak kecemasan ini mungkin yang cikal bakal overthinking. Iya, makanya. Iya kan? Karena kita tuh tidak overthinking ke hal-hal yang spesifik, kayak misalnya telat datang kantor atau uang makan dipotong, itu kan cuma khawatir aja. Khawatir. Tidak membuat kita jadi overthinking, aduh gimana gitu. Kayak masalahnya udah ya udah gitu. Tapi kan kalau masalah hidup, jodoh sama siapa, jodoh yang mana, yang lebih abstrak, besok pekerjaan gimana. Sekarang kita sudah menemukan perbedaan khawatir dan cemas. Okay. Jadi ternyata khawatir itu hal-hal yang spesifik, yang lebih ringan ke hal-hal yang sehari-hari. Kalau cemas itu ke cakupannya lebih luas, lebih luas dan lebih besar, dan bisa potensi menimbulkan overthinking yang luar biasa ya. Susah tidur, dampaknya jadi kemana-mana. Karena pikirannya agak berat.
Oke. dan terbebani. Iya benar. Pertanyaannya adalah sekarang Pak Isan yang menjadi sumber kecemasan paling besar apa Pak? Kalau boleh tahu, kalau Yang boleh share. saya cemaskan ya itu sih the future, kayak SMT penting. Penting penting. Pak. Agak kurang penting kayak misalkan kita kan kemarin kayak lihat baliho pulang dari nonton kan, kita lihat baliho di Imam Bonjol, bukan mau baca lek gitu dia tulis, but it's been 2 times dia pasang itu. Iya. Waktu Imlek juga bukan mau baca lek, ini not the meaning of the baliho gitu ya. Kayak Kenapa wow, kayak the future of people pejabat publik nantinya adalah orang-orang kayak begini. Dan pasti kayak jauh sekali kita ketinggalan dengan yang ada pejabat publik yang ada di negara maju ya. Kita kan negara berkembang toh. Di negara maju itu pejabat publiknya sudah berpikir kampanyenya lewat medsos, karena dorong berpikir kayak manusia sekarang itu 8 jam, paling kurang 8 jam ada di HP kan. Sisanya tidur dan kerja yang lain gitu ya. Kok bagilah misalkan dia 6 jam tidur, berarti dalam 24 jam dikurangi 8 jam berapain? 24 jam dikurangi 8 jam, Iya, sisa itu 16 ada jam. 16 jam. Terus dia tidur 6 jam. Masih ada Misalkan 10 masih jam. ada 10 jam, berarti dia di luar. Orang di jalan itu kebanyakan saya yakin pasti lihat HP. Kalau dia di Grab atau dia di taksi atau di ojek atau di apapun itu mostly dia habiskan dengan lihat HP pasti. Tapi mungkin sebenarnya ini kalau dari sisi marketing ya, membahas marketing sedikit. Kalau dari sisi marketing ada saat-saat dimana kayak misalnya saya kalau di jalan itu ya perhatikan jalan, kan ada apa yang ada di jalan, kayak baliho-baliho itu masih menjadi pusat perhatian sebenarnya. Cuman kalau saya lihat sisi kecemasan yang tadi itu adalah dari sisi kayak baliho tuh makin banyak nggak sih, dan template-nya sama. Template-nya sama, udah pasangnya tidak beraturan. Jadi makin bikin banyak sampah. Terus terang ya, entah siapa yang bisa mengatur ini, entah di Perda, pemerintah, pejabat atau masyarakat sendiri mungkin yang bisa mengatur. Tapi kecemasan saya justru ada pada gila, ini sampah makin banyak. Dan bicara soal efektivitas, menurut saya itu kurang efektif. Benar kita lihat, tapi belum tentu kita akan capture the content of si baliho itu. Dan memang benar kalau secara marketing juga, karena orang makin banyak yang pegang handphone, karena hidup kan udah digital ya, apa-apa di handphone. Jadi mungkin perhatiannya atau akan lebih masuknya ke benak dan ke pemikiran masyarakat atau kita nih si sasaran pejabat-pejabat ini kan, supaya mereka dipilih itu ya lewat handphone, lewat konten-konten yang mungkin mengedukasi, lewat aksi nyata mereka di masyarakat gitu. Terus apa lagi sih kita kemarin yang men-trigger kecemasan? Iya, kayak itu di masa depan akan ini pasti kita jalannya bakal lambat sekali. Kayak karena kita kalau punya anak, wow bahasannya jauh ya masuk punya. Tapi itu jadi pembahasan beberapa kali memang kan, kalau kita punya anak dengan situasi kehidupan yang seperti ini tuh kayaknya PR-nya banyak banget ya. Iya betul, itu kayak belum ada yang beda dengan yang lainnya. Iya, kayak sama template-nya sama semua. Even dia bawa foto pun sama semua. Iya, gaya foto sama ya, Wak. Kalau nggak tangan bersatu padu di depan dada, apalagi biasanya Pulungku. Iya, pulung. Maksudnya apa? Minta maaf terkasih pelungku gitu. Semangat maksudnya, Pak. Itu kan ini ya, gestur body language, semangat maksudnya. Membakar semangat. Apalagi ya kita yang banyak sih sebenarnya kalau memperhatikan. Iya, kekhawatiran dan kecemasan. Banyak yang men-trigger. Kecemasan yang ada juga salah satunya kayak apa ya? Daerah
dulu sampai sekarang di Palu, mau di Poso, mau di Morowali, even waktu kemarin liburan ke Toraja ya kan. Iya. Apa yang dikeluhkan dari masyarakat itu? Hospitality. Iya sih, entah kenapa ya. Tapi mungkin kalau bicara latar belakang mungkin karena dulu nggak tahu ya. Pak Isan kan kuliah di Bandung lumayan ya. Kalau di Bandung gimana Pak? Pengalaman sebagai mahasiswa Bandung yang akhirnya pulang. Gimana perbedaannya? Ini kita beralih ke pembahasan hospitality. Dari ini ya cakupannya masih seluas tadi ya, kecemasan kita. Artinya hal-hal yang men-trigger kecemasan kita itu apa aja sih. Nah sekarang kita membahas hospitality. Apa sih Pak bedanya dulu sebagai mahasiswa di Bandung ke area-area publik, sarana-sarana publik tuh hospitality-nya seperti apa? Perbedaannya gimana? Kalau di Bandung sebenarnya kurang lebih hospitality itu masih hampir sama lah dengan yang ada di kota-kota kayak di Sulawesi. Mungkin dia punya cara hanya lebih halus kalau di daerah Bandung, karena memang tipikalnya orang-orang Sunda itu kan agak halus-halus. Tapi ya itu, tetap saja hospitality itu jatuh pada orang-orang yang terpilih. Kayak IFEPA nih, hospitality-nya akan lebih baik. If you look not rich, not so rich, kayak ini siapa, kayak orang tidak peduli ya. Judge by the cover ya. Kayak orang bahkan balik ke dia punya hospitality yang awal, karena memang dasarnya orang punya hospitality tidak ada dan tidak tahu kalau harus melayani orang itu harus seperti apa dan seperti apa. Betul. Jadi ya balik lagi kalau yang awal dia punya sikap ke orang, ya kan? Iya. Kalau saya melihatnya dari dua sisi, ya kan. Misalnya dari kita lah, dari kita yang melayani, kalau kita tidak punya standar bagaimana melayani yang baik, artinya tidak perlu melihat dia siapa, punya apa, seperti apa, ya harusnya bisa baik-baik aja, bisa ramah-ramah aja. Pun misalnya dari sisi kita yang dilayani, jadinya gini loh, jadi semacam ada keinginan untuk look rich supaya dihargai, supaya dianggap, supaya orang ramah. Mungkin itu bisa jadi salah satu, mungkin itu yang juga jadi salah satu alasan kenapa orang sekarang tergila-gila atau terobsesi untuk look rich daripada being rich. Karena emang itu salah satu kekhawatiran juga, karena iya kan, kita pernah bahas ini di lingkunganku juga. Iya. Yang tadi lingkungannya Ririn juga memang wow, look rich itu lebih penting penting menolong daripada being sebenarnya bukan being rich, being financial stable. Kayak orang tiba dulu dengan financial stable, orang peduli yang penting look rich dulu. Kalau masih terlihat kaya dan terlihat fame dan terlihat cool. Karena kalau look rich, punya fame gitu, orang akan lebih aware, oh dia ini gitu, jadi kan bisa lebih ramah dalam tanda kutip. Sementara orang-orang yang tidak punya fame dan mungkin saja dia rich tapi tidak look rich, dia akan disepelekan. Jadi kayak orang-orang kayak ini siapa gitu. Itu yang menjadi apa ya, soalnya ya memang beberapa kali selalu diperlakukan dengan tidak menyenangkan terhadap ya, maksudnya kalau kita ke mana gitu kan, ke area publik, tempat makan, tempat wisata. Oh ini nyambung berarti ya? Iya. Kayak tipikalnya orang-orang yang mementingkan look rich dengan hospitality-nya orang-orang yang punya usaha-usaha. Iya benar. Yang tadi punya kios, punya tempat wisata, punya kafe. Tapi bukan berarti
ke gunung, bukan berarti semuanya seperti itu. Iya, tidak semua. Kayak tadi misalnya kita mention banyak kok. di Bandung sama di sini sama aja, cuman beda caranya aja atau Iya, beda caranya. bahasanya aja. Bukan berarti semuanya. Tapi memang kita merasa memang di Bandung lebih ini sih, karena peradabannya di Bandung lebih bagus. maju. Lebih maju. Itu perlu dipungkiri. Karena peran pemerintahnya juga terhadap pendidikannya orang juga lebih banyak. Dan edukasi mengenai hospitality itu ada. Ya kan? Iya, betul. Kayak mungkin kurikulum di sekolah-sekolah di sana juga itu jadi salah satu bahan belajar. Mungkin bukan kurikulum sekolah-sekolahnya. Kalau saya lihat kemarin kayak orang-orang tuanya yang lebih well educated. Oh iya, Akhirnya, iya, itu memang pengaruh sih ternyata ya. Orang tuanya yang lebih well educated, akhirnya anak-anaknya tumbuh dengan edukasi yang bagus. Ya, dan perlu digarisbawahi, menurut kita berdua well educated itu tidak selalu sekolah yang tinggi. Tidak selalu sekolah yang tinggi, kayak tapi, didikan yang baik. Didikan itu artinya value nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga, di tempat nongkrong. Karena memang kita berdua percaya, kebetulan kita berdua sama ya. Maksudnya percaya bahwa pendidikan itu tidak selalu datang dari sekolah. Tapi ada nilai-nilai yang moral, yang memang harus ditanamkan, value-value, cara berpikir, mindset itu lahir dari keluarga. Gitu. Apalagi Pak Isan yang men-trigger kita yang selain hospitality ya. Look rich and being rich. Kadang tuh jadi overthinking capek kan. Kayak karena kalau kita mau pikirin ya kita juga bukan siapa-siapa. Maksudnya gini, bukan siapa-siapa dalam artian kita tidak bisa memberi impact nyata saat itu atau di saat ini. Misalnya kita ke trigger lagi di jalan, lagi di apa, kita kan bukan siapa-siapa yang bisa langsung kasih impact atau kasih solusi gitu kan. Itu kan jadi cuman bahan pikir kita aja, kemudian jadi bahan obrolan, terus kemudian ya udah ujungnya kita overthinking lagi, khawatir lagi, cemas lagi. Nah, dengan mindfulness, kalau selama ini setelah saya mempraktekkan mindfulness, walaupun kadang kepentok juga ya, jadi buyar lagi, tapi mindfulness helps a lot untuk jadi ada gunanya mikir kayak begitu. Bukan berarti kemudian tidak jadi berpikir dan tidak mencari solusi ya, tapi kayak kembali ke sini menyadari nafas, dan akhirnya yang lagi dihadapi sekarang itu tidak seberat itu kok. Iya, maksudnya dengan mindfulness, finally being mindful, akhirnya saya bisa berpikir optimis, little bit. Iya, gelasnya sedikit terisi penuh. At least sedikit lah. Kan selama ini saya melihat masih progres. Selama ini kan saya melihat gelasnya kosong, gelasnya setengah kosong saya bilang. Tapi dengan mindfulness akhirnya saya bisa kosong. setengah terisi. Setengah terisi. Sama aja Pak, setengah terisi dan setengah kosong sama aja. Ini perspektif. Oke. Oh iya. Itu dari buku apa ya Pak? Saya lupa kemarin baca buku apa. Kayaknya akrab tapi lupa dari buku apa. Terus akhirnya yang sebelumnya saya lihat gelasnya itu setengah kosong, saya bilangnya setengah terisi. Ada orang yang bilangnya setengah full. Itu optimis sekali dia. Kalau saya masih setengah full bilangnya. Setengah terisi. Iya, setengah terisi, masih bilang setengah terisi. Karena ya kalau saya bilang tadi mau sampai kapan, ya saya percaya nanti bakal ada orang yang one day. Artinya kita masih optimis untuk hal-hal entah ini barangkali sekarang dia masih nonton SpongeBob, ya kan, kayak 10 tahun lalu kan dia. Kenapa dengan SpongeBob? Ya maksudnya di tahun 2045 saya bayangkan yang jadi pejabat itu umur awal 30-an atau akhir 20-an toh. Yang mana orang sekarang masih nonton kartun berarti. Iya benar.
Iya benar. Oh, ya tentang waktu ya. Iya dah, yang mana orang masih nonton Cartoon Network, masih nonton Baby Shark. Akhirnya di 2045 100 tahun Indonesia orang muncul. Benar. Jadi someone. Menjadi someone yang berubah semua ini. Betul. Optimis lah. Sedikit. Kayak anak muda sekarang tuh banyak yang hebat-hebat sih. Iya banyak. Around us ya, di Banyak. sekitar kita berdua tuh kayak, oh dia ini nih. Cuman memang bukan mega bintang ya, tapi menurut kita berdua memang mereka sesuatu berdua. Kayak oh iya. Bukan cuma berdua tapi berdaya. Karena itu penting sih. Apalagi di tengah-tengah tuntutan dunia yang fame ya, kayak oke harus viral, harus eksis, harus Betul. ini itu. Kayak kita sangat menikmati juga orang-orang atau tempat-tempat ya yang tidak terlalu famous, bukan tidak terlalu famous, malah no fame, tapi kayak oh asik ya, atau ada orang-orang yang tidak terkenal tapi ternyata dia bisa ini, mereka udah ini. Gitu. Kayak kau scroll TikTok 2 jam itu pasti Oh dari my god, kena deh. pasti ada dari ya paling tidak 5 atau 10 TikTok yang algoritmanya beda. Kayak misalkan algoritma TikTokmu di FYP-mu itu kayak yang ini FYP-mu FYP konsumtif misalkan ya, misalkan enak saying that. Misalkan orang jual baju yang per itu, iya. naik turun wah. Iya kayak gitu-gitu kan sampai scroll gitu. Paling tidak ada 5 atau 10 kau punya kopi FYP TikTok ada yang kayak membicarakan kayak kita bicarakan begini tentang kecemasan. Paling ada toh? Ada Toh. Walaupun majoritinya yang baju iya per. kayaknya memang algoritmanya seperti itu kan. TikTok itu peruntukannya memang untuk have fun. Iya. Kontennya lebih beragam daripada Instagram. Jadi memang kontennya ya begitu, yang fun, yang kalau kayak Instagram mungkin lebih ketebakan sekarang kayak kita nge-like yang masak-masak kayak jatuhnya akan 80% masak-masak. Dan Instagram kan apa yang kita like Itu yang muncul. Ya. Jadi kalau kita tiap pernah like baju per itu, kita bakal pernah muncul itu baju per. Ya, kalau di TikTok kan sekalinya tidak nge-like pun ya dia bisa aja bisa muncul makanya. Tapi untuk pedagang TikTok sangat aman. Iya, makanya. Ini sih. Makanya saya bilang tadi TikTok itu FYP-nya algoritma konsumtif. Ya, saya akui semenjak tahu TikTok Shop saya dari sebulan dari 2 bulan sekali jadi 1 bulan 8 kali Pak, parah banget. Baru satu kali belanja di TikTok Shop. Yang apa itu? Yang diracun Iwi. Oh iya. Yang ini ya tempat piring. Iya benar. Tapi memang ya begitulah kita terjebak di sebenarnya digitalisasi ini kan memang satu disrupsi hal yang ya sebenarnya disrupsi tergantung kita toh. Iya. Buat itu. Jadi ingat baik salah satu teori komunikasi ya anjay, karena anak komunikasi ini bahasnya teori komunikasi. Uses and gratification. Jadi di mana teori itu tuh bilangnya gini, apapun yang kita konsumsi, media apapun yang kita konsumsi itu balik lagi ke kebutuhan dan apa ya intinya kesadaran kita gitu. Jadi kan kalau teori komunikasi itu ada agenda setting, kita di setting gimana kita akhirnya mengkonsumsi media tersebut gitu, berita-berita tersebut, informasi tersebut. Tapi kalau di uses gratification itu memang benar-benar kita yang apa pembaca, penonton, pendengar itu betul-betul bisa punya kendali penuh pada informasi atau berita-berita yang mau kita konsumsi gitu. Jadi kita punya kesadaran untuk memilih, oh berita ini yang pengen kita baca, berita ini, konten ini yang pengen kita lihat gitu. Jadi saya kayaknya penganut teori yang itu gitu. Kita punya kesadaran penuh untuk memilih berita mana yang mau kita lihat, kita
kan dunia digital sekarang kayak itu algoritma TikTok kan memang kayak tadi ya Pak Isan bilang dia kan konsumtif gitu. Jadi apapun kontennya walaupun kita nggak nge-like konten serupa akan tetap muncul di explore. Nah jadi digitalisasi itu ada menguntungkan ada merugikan tergantung kita mau menggunakannya untuk yang mana nih. Karena kayaknya scroll TikTok 2 jam juga wasting time ya Pak. Aku akui. Iya karena gini, kalau dipikir-pikir ya daripada scrolling TikTok 2 jam yang mending udah workout Itulah. Yang saya mau bilang adalah nanti tiba-tiba ada satu calon pejabat publik ini yang muncul, atau dari 100 pemilih nanti di pemilu 2045 kek 2050 sekian kek, tiba-tiba ada satu atau dari 100 pemilih atau 2 dari 100 pemilih yang dia bilang kayak, ih kau omku atau kau papaku, terus mau baca caleg gitu ya. Yang tunggu dulu, apa kau punya apa gitu. Kau punya konsep apa. Nah itu saya optimis sih pasti ada. Atau tidak, tiba-tiba ada anak muda umur 20-an akhir misalkan, karena mungkin dia habis baca buku politik panjat pinangnya Komarudin Hidayat. Wow, referensi ya. Iya. Tiba-tiba dia baca itu di coffee shop, di Kopi Teduh, kan ada bukunya di situ. Sponsor. Kalau dia pulang kan dia bilang pas makan malam, dia bilang, Pak, Mak, yang saya baca caleg. Kenapa? Tidak saya khawatir kayak pejabat publik itu mikirnya cuma kayak 5 tahun terus. Pejabat publik yang terpilih itu jarang sekali yang berpikir sampai 10, 15, 20 tahun ke depan. Ya. Mana soalnya ada? Kalau mikir Mana ada? 10, 12, 15, 20 tahun ke depan udah habis masa jabatannya Ya, Pak. makanya. Iya kan? Ya makanya Dan- tapi ya mau sampai kapan ya? Oke, dorang so mati, tapi kan di orang yang umur 18 tahun ya. Ini diprediksikan sekarang. Ini kan kayak ini kita sambung ke ini pemanasan global dulu. Oke. Ya. Kemana-mana yang bicara. Bentar ini. dulu Pak, saya interupsi. Memang kalau ngobrol sama Pak Ihsan, ujung-ujungnya isunya ke lingkungan. Mohon maaf. Lanjut. Ya, jadi kayak sekarang ya, ini kan semua orang yang concern sama pemanasan global itu berharap di dalam 50 tahun ini bumi tidak naik 1 atau 2 derajat DP panas. Jadi dorong berharap kalau bukan turun atau stabil lah, daripada walaupun sekarang sudah panas sebenarnya. Kau bayangkan kayak 1 atau 2 1 derajat itu waktu itu sering baca jurnal-jurnal tentang pemanasan global toh. Kayak orang itu pikirnya kayak sekarang kita di Eropa Asia toh. Sekarang ini di 24. Kalau saya kasih naik ke 25 kan Iya. tidak kayak sama saya masih dingin gitu ya. Apalagi ini AC menyala dari beberapa jam yang Isinya lalu. cuma 1 derajat. 1 derajat. Secara ya. Nah, ternyata kalau bumi ternyata tidak seperti itu aturannya. Ya karena kan lebih besar. Jadi kalau 1 derajat ini skenarionya dia turun 1 derajat dalam 50 tahun ke depan. Ini salah satu dampaknya kutub es di kutub utara kutub selatan cair. Dampaknya yang pertama terus rasa banjir rob di mana-mana. Iya. Banjir air laut itu. Iya. Nah, terus daratan di pesisir semulai tergerus. Abrasi pantai. Ya kan? Itu dari geografi. Dari kesehatan juga ada. Ternyata di kutub utara dan kutub selatan itu menyimpan virus-virus purba. Benar. Ya kan? Akhirnya itu virus-virus purba mencair di bawah lautan. Menjelma menjadi COVID dan teman-temannya. Jadi misalkan jadi flu lah. Jadi flu yang lebih ganas. Jadi pencemaran kan. Akhirnya dia kena virus yang itu, orang treatnya seperti flu, orang tidak tahu. Dia minum antibiotik, dia minum obat flu,
tapi virusnya tidak mati. What doesn't kill you makes you stronger. Itu tidak berlaku hanya untuk manusia, jadi itu berlaku untuk virus juga. Akhirnya dia bermutasi jadi Virus lebih yang kuat lain. ya kan, jadi lebih kuat. Ya kan, jadi lebih kuat. Ya kan kalau udah semua. jadi lebih kuat namanya udah ganti lagi. Iya, bermutasi jadi delta apa. Iya, Nah, gitu iya. kan aturannya kayak gitu, virus bermutasi itu. Mhm. Iya. Crazy. Menakutkan. Nah itu tiba-tiba itu ada orang, itu anak muda tadi yang di meja makan itu, dia nyeletuk bilang, "Pas kamu baca caleg." Soalnya Saya ingin membuat perubahan. saya ingin perubahan. Saya mau saya punya uang pokir yang 2 miliar dalam setahun itu, atau mungkin siapa tadi jadi ketua DPR toh 15 miliar dalam setahun itu saya gunakan yang pertama untuk transplantasi terumbu karang, untuk tanam hutan mengembalikan hutan bakau, kasih regulasi agar entah dia buat kendaraan umum yang lebih layak dan lebih murah. Akhirnya orang berpikir kayak bapak saya punya mobil, ada bus, Bener. Yang AC, nyaman, murah, ya kan? dan akses kemana-mana Efektif. gitu. Disubsidi dari pokirnya dia misalkan. Betul. Ya kan, keren gak? Keren Bener. toh. Itulah yang disebut aksi untuk 10, 15, 20 tahun kemudian. Gue cuma 5 Berasa. tahun. Bukan cuma 5 tahun. Berarti sebenarnya mungkin masa jabatan para pejabat ini harus ditambah kan, Pak? 5 tahun itu terlalu sebentar. Ya, makanya sebenarnya dia berpikir 5 tahun ya. Iya, supaya Iya. berpikirnya lebih panjang. Atau korupsinya lebih panjang ternyata. Astagfirullah. Oke Pak, kapan-kapan saya undang lagi. Tidak apa-apa ya. Tidak Kayaknya apa-apa. ini kita sudah mau 5 jam. Wah, lama sekali, lebay sekali. Jadi kita akhiri saja obrolan kita pada malam hari ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Pak Ihsan jangan kapok ya. Sering-sering Pak mampir di podcast kami. Terima kasih Pak Ihsan. Dadah. Bye guys. Bye-bye. Thank you. Thank you.